Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Segala puji dan syukur mari kembali kita sanjung tinggikan kehadirat Allah Rabbul Izzah, Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, Allah yang memberikan kepada kita kehidupan sehingga sampai hari ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli nikmatillah. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa meneladani akhlak beliau, meneladani perilaku hidup beliau dan amal ibadah beliau, sehingga kelak kita akan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada kita semua dan juga teruntuk diri khatib, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, kita laksanakan, khususnya perintah sholat Jumat seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Dan apa yang telah Allah larang, kita tinggalkan baik dengan terpaksa maupun dengan sukarela. Pada kesempatan ini khatib akan memberi judul khutbah kita, yaitu memperbaiki diri di tahun 1445 Hijriah. Kita masih berada dalam suasana tahun baru Islam 1445 Hijriah. Tidak terasa bahwasanya umur kita semakin bertambah. Dan dengan bertambahnya umur kita, maka kesempatan hidup kita di dunia ini semakin singkat. Kita akan didekatkan dengan ajal kita. Kita akan lebih didekatkan dengan liang lahat kita. Maka karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW
berpesan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang-orang yang bertakwa, yang menginginkan kebahagiaan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan bekal apa yang telah ia siapkan untuk kehidupan hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memberitahukan, menghabarkan, menginformasikan apa-apa yang telah kamu kerjakan selama hidup di dunia ini. Ketika kita ingin bepergian ke luar negeri, pasti kita membutuhkan bekal. Kita akan mempersiapkan paspor kita, visa kita, dan lain sebagainya. Ketika seseorang atau astronot ingin pergi ke luar angkasa, lebih banyak lagi fasilitas dan persiapan yang harus ia siapkan. Apalagi kita yang akan menuju akhirat, suatu tempat yang kita tidak pernah ke sana, suatu tempat yang kita tidak mengetahui bagaimana nasib kita di sana, maka sudah sepantasnya lah kita mempersiapkan diri, membekali diri kita dengan persiapan yang matang dan persiapan yang sebaik-baiknya. Kita berada di bulan Muharram ini, maka mulai hari ini kita bertekad untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan momentum tahun baru ini, momentum bulan Muharram ini sebagai langkah kita untuk menjadi pribadi, menjadi insan yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang yang hari ini masih sama keadaannya atau kualitasnya dengan hari kemarin, maka ia masih merugi. Dan orang yang hari kemarin lebih baik daripada hari ini, maka sungguh ia termasuk orang yang celaka, na'udzubillah. Dan yang terbaik adalah orang yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarin, baik dari sisi duniawi kita maupun dari sisi ukhrawi kita. Di bulan Muharram banyak sekali peningkatan yang dialami oleh tokoh-tokoh atau orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi dan Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir yang melanda dunia. Maka dengan peristiwa selamatnya bahtera Nabi Nuh menjadi awal bagi mereka untuk kembali dan lebih meningkatkan lagi kehidupan agama mereka, kehidupan dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kobaran api Namrud pada bulan Muharram. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ia pun bertekad untuk lebih meningkatkan diri, kualitas ibadahnya, kualitas kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam dari penyakit yang begitu berat yang ia derita selama 18 tahun di bulan Muharram. Maka dengan sembuhnya Nabi Ayub alaihissalam, maka ia pun bertekad untuk lebih meningkatkan lagi kualitas kehambaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi dan rasul di bulan Muharram dan menjadi tonggak bagi mereka untuk lebih meningkatkan lagi kehidupan spiritual mereka, kehidupan beragama mereka, kehambaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit di bulan Muharram. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pertama kali memerintahkan umatnya hijrah ke Madinah adalah di bulan Muharram. Dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, maka menjadi awal berkembangnya Islam ke seluruh dunia. Dari Madinah, Islam tersebar ke berbagai macam mancanegara, bahkan sampai hari ini kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Maka mari kita jadikan tahun baru Islam ini, momentum bulan Muharram ini sebagai langkah kita untuk kembali meningkatkan kualitas agama kita, kualitas spiritual kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan gembira, kita akan berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa, yang mengisi kehidupan dunia ini dengan amal ibadah yang terbaik yang akan ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua, juga teruntuk diri khatib, karena sesungguhnya apa yang kita tanam hari ini maka akan kita panen, kita tuai nanti di akhirat. Ketika kita menanam kebaikan demi kebaikan, menanam amal soleh, maka kelak kita akan melihat hasilnya di akhirat. Inilah yang dapat kita sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, dan mereka saling berwasiat dalam kebenaran, dan mereka berwasiat dengan kesabaran. Mari dalam momentum tahun baru ini kita perbaiki apa yang masih kurang. Kita lihat selama ini apakah sholat kita, ibadah kita, dan kehidupan beragama kita sudah sesuai dengan yang seharusnya, yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita muhasabah, kita lihat diri kita dan keluarga kita, karena diri kita dan keluarga kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصرنا والمسلمين وانصر سلطان المسلمين وانصر مجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.